not knowing, focus on not observing. No? I want to talk about this one. So everybody know nivarana, no? Nivarana, hindrance. These nivaranas are actually they cannot talk like, hey, meditator, don't meditate, don't observe. No? But as if it has, no? Even though the nivarana cannot talk like that, but nivarana is like talking in this way. Nivarana always talking as a, oh yogi, do not meditate. No? Like that, no? Because when our yogi, after noting, rising, falling, some kinds of nivarana came into our minds. Now after, so we noted the nivarana is coming to our mind. So we know coming in, thinking something. Then the nivarana go away again. Then we continue noting, rising, falling, rising, falling. After some time, the nivarana come again. No? So, nivarana is look like, oh yogi, do not meditate, do not concentrate, do not know anything. Because he come in always disturb. Jadi hari ini saya akan membabarkan tentang tidak mengetahui. Anda tidak mengetahui karena Anda tidak mengamati. Jadi di sini Anda semua tahu tentang niwarana, bukan? Niwarana itu ada rintangan batin. Jadi niwarana ini sebenarnya tidak bisa berbicara secara langsung kepada kita, tetapi seolah-olah bisa berbicara. Dalam batin kita itu bisa muncul bisikan seperti, hei para yogi, para meditator, jangan bermeditasi, jangan mengamati objek. Ia memang tidak bisa berbicara secara langsung kepada kita, tetapi seolah-olah ada bisikan seperti itu yang mengajak kita supaya tidak bermeditasi dan tidak mencatat. Jadi ketika seorang yogi itu secara terus-menerus memperhatikan objek utamanya, kembang kempis perut, sejenis niwarana itu bisa tiba-tiba masuk ke dalam batin Anda. Jadi ketika niwarana itu masuk, sewaktu batin kita sedang mencatat objek utama, yang harus kita lakukan itu adalah kita mencatat berpikir. Dan jika kita bisa mencatat demikian, niwarana itu nanti akan pergi dengan sendirinya. Lalu Anda kembali ke objek utama Anda, kembang kempis perut. Namun setelah beberapa saat kemudian, mungkin niwarana itu masih bisa kembali lagi. Lagi-lagi mengajak Anda secara tidak langsung, jangan bermeditasi, jangan berkonsentrasi. Niwarana ini selalu membisikkan hal seperti itu kepada kita, dan itu bisa mengganggu meditasi kita. Without practicing Vipassana meditation, normal people cannot notice this one. Nivarana is coming into our mind, always disturb. For normal people cannot be recognize this one. For yogi who practice meditation can realize this one. Normally, most of people they
do dana, offering something for the temple, offering, helping who are poor people, doing something called observing 5 precepts or observing 8 precepts, worshipping the Buddha, chanting some kinds of sutta, chanting some kinds of parita. They think, oh, it is enough for me. I am doing good thing. No need to do, no need to practice vipassana meditation. No? For normal people, they always think like that. For such people, someone encourage, if someone encourage such kinds of people, they will tell us, no? Oh, no need to practice vipassana meditation. I am doing good thing. I never harm other people. I am doing dana, sila. I am chanting parita. I am chanting some sutta. So my mind is always pure, clean and pure. No need to meditate. They used to answer like that, no? Jadi tanpa berlatih atau melatih meditasi, orang biasa itu tidak akan bisa mengamati masuknya niwarana ke dalam batinnya. Jadi niwarana itu selalu sifatnya itu mengganggu. Dia masuk ke dalam batin dan mengganggu Anda, terutama dalam praktis meditasi Anda. Tetapi bagi yogi yang betul-betul berlatih dengan sesungguh hati meditasinya, ia akan bisa menyadari masuknya niwarana itu ke dalam batinnya. Nah, biasanya orang pada umumnya itu melakukan kebajikan dengan berdana kepada wihara, kepada orang-orang miskin, berbuat baik dengan mengambil 5 sila, mengambil 8 sila, melakukan Buddha puja, membaca atau melafalkan sutta atau parita. Lalu orang-orang seperti ini mereka beranggapan, oh ini sudahlah cukup bagi saya. Saya sudah toh melakukan banyak hal yang baik di dalam kehidupan saya. Tidak perlu berlatih meditasi vipassana lagi. Jadi orang-orang seperti ini mereka beranggapan dan berpikiran seperti itu. Jadi jika misalnya ada temannya yang mengajak dirinya untuk melakukan atau berlatih meditasi vipassana, orang ini langsung menjawab, tidak perlu lagi untuk melakukan meditasi vipassana. Saya sudah melakukan banyak kebajikan. Saya dalam hidup saya tidak pernah menyakiti orang lain. Saya selalu berdana, menjalankan sila dengan benar, melafalkan parita ataupun sutta. Jadi batin saya itu sudah sangat bersih dan murni. Tidak perlu lagi lah untuk bermeditasi. When our late Mahasi Sharoji was still in Molamyang city in Myanmar, the Buddha came to Seattle and he asked to practice vipassana meditation. So Mahasi Sharoji also give instruction to that devotee. So Mahasi Sharoji, he instruct to note rising, falling, and whatever arising in your mind, you must know everything. Do not let without noting anything. Mahasi Sharoji instruct in this way. So this devotee also stay in the temple and practice vipassana meditation. Next few days, when the devotee meet Mahasi Sharoji, the devotee tell,
Mahasi Sayadaw. Sayadaw, when I was in my home, my mind is very good. My mind is clean and pure. I never thought very bad thing. My mind is always good. When I got here, when I practice Vipassana meditation, my mind became bad. She said like that. Many bad things bad thought came into my mind. I have to know again and again. Such kind of my bad thought, not only one time, came into my mind again and again. My time is no day. I had to spend my time by noting this bad mind. Because of this bad thought came into this devotee's mind again and again. So whenever I came into his mind, when she noticed this, he have to know thinking, or like that. So she think when she was at home, his mind is very pure. His mind is very good. He never harm other people. He never think about other people's bad. When she got to monastery and practice Vipassana meditation, his mind began that she said to the Mahasi Sayadaw. Jadi Sayadaw memberikan cerita kisah nyata ya. Ini tentang almarhum Mahasi Sayadaw sendiri. Pada saat itu beliau tinggal di sebuah kota besar di Myanmar. Lalu suatu hari ada seorang umat yang datang kepada Mahasi Sayadaw dan meminta kepada Mahasi Sayadaw untuk mengajarinya meditasi Vipassana. Lalu Mahasi Sayadaw menyetujuinya dan memberikan instruksi meditasi kepada orang tersebut. Jadi Mahasi Sayadaw memberikan instruksi kepada umat tersebut, yaitu sama seperti yang kita jalani sekarang ini, yaitu di mana umat tersebut diminta untuk mencatat kembang kempis perutnya sebagai objek utama. Dan dipesankan kepada umat tersebut, apapun yang timbul di batin Anda, kamu harus tahu semuanya yang muncul dalam batinmu. Jangan sampai melewatkan satu momen pun di mana Anda tidak melakukan pencatatan terhadap apa yang timbul dalam batinmu. Itu yang dipesankan oleh Mahasi Sayadaw kepada umat tersebut. Lalu tinggallah si umat tersebut di wihara sambil berlatih meditasi Vipassana. Beberapa hari berlalu, singkat ceritanya si umat ini langsung ketemu lagi dengan Mahasi Sayadaw. Lalu ia berkata seperti ini kepada Sayadaw. Sayadaw, ketika saya berada di rumah, batin saya itu sangatlah bersih dan murni. Saya selalu berpikir baik. Saya tidak pernah berpikir hal-hal yang aneh dan buruk. Tetapi ketika saya berada di sini berlatih meditasi Vipassana, batin saya itu jadi sangat jahat dan buruk. Banyak pikiran yang jelek itu masuk ke dalam batin saya. Jadinya karena seperti itu saya harus mencatat lagi dan lagi. Bukan hanya sekali, berulang-ulang lagi dan lagi. Jadinya saya sepanjang hari itu menghabiskan waktu saya itu hanya untuk terus-menerus mencatat pikiran yang buruk yang ada di dalam batin saya. Mengapa demikian? Karena banyak pikiran yang tidak baik itu masuk ke dalam batinnya. Dan seperti dipesankan oleh Mahasi Sayadaw, jika ada apapun yang muncul dalam batinnya itu, ia diwajibkan untuk mencatat lagi dan lagi. Jangan ada yang terlewatkan. Tetapi jadi si umat ini
dia sewaktu di wihara itu dia merasa mengapa dia bisa muncul pikiran yang tidak baik seperti itu, dan akibatnya dia harus terus-menerus mencatat karena banyak pikiran yang lalu lalang yang tidak baik. Jadi ia mengatakan sekali lagi kepada mahasiswa saya, tetapi ketika saya di rumah, batin saya itu sangatlah bagus. Saya tidak pernah berbuat jelek, tidak pernah membahayakan orang lain. Tetapi mengapa ketika berada di wihara, batin saya itu begitu kotor? Dan Sarah ji said, it is good. Huh? Because when you was at your home, you never observe your mind. You never know to your mind. You never examine your mind. So you didn't know whatever arises in your mind, whether it is good or bad. Because you didn't observe, so you don't know. So you think that your mind is mistakenly good. You take mistakenly, my mind is good. Because you don't know. Because you don't know the mind, about the mind, because you never observe, you never examine. So now here, when you come to a temple, you meditate. So you observe your mind. Now you aware of your mind. So you come to know my mind is not pure. No, my mind is dirty. No? So whatever happening, the mind arise. Whatever arise in her mind, he knows. He always observe his mind. So he come to know his mind is like that. Huh? He come to know about the mind. So such time he think, his mind is very dirty. His mind is not clear. His mind become bad. He come to know like that. Setelah umat tersebut melapor demikian kepada mahasiswa Dao mengatakan, itu hal yang sangat bagus. Mengapa? Karena ketika Anda berada di rumah, Anda tidak pernah mencoba untuk mengamati batin Anda sendiri. Anda tidak pernah mencatat batin Anda, tidak pernah mengecek atau memeriksa batin Anda. Jadi Anda selama ini tidak pernah tahu apa saja yang muncul dalam batin Anda, apakah itu hal yang baik atau hal yang buruk. Anda tidak pernah tahu karena tidak pernah Anda catat atau periksa sendiri batin Anda itu bagaimana. Jadi selama ini yang terjadi adalah Anda telah mengesalahartikan, dalam arti Anda merasa bahwa batin Anda itu sangatlah murni dan baik karena Anda merasa Anda adalah orang yang baik. Tetapi Anda sama sekali tidak punya ide atau tidak punya satu pandangan apa sebenarnya yang terjadi dalam batin Anda, karena tidak pernah Anda amati, tidak pernah Anda periksa sendiri batin Anda. Tetapi ketika kamu datang ke wihara ini untuk bermeditasi, saya berikan instruksi untuk mengamati batin dan untuk supaya menyadari apa yang terjadi pada batinmu. Disitulah kamu menyadari bahwa sebenarnya batin kamu itu tidaklah semurni atau tidaklah semurni yang kamu anggap, yang kamu kira selama ini. Yang benar adalah batin kamu itu kotor. Jadi apapun yang timbul dalam batinmu itu karena kenapa si umat ini bisa mengetahui bahwa ternyata batinnya itu kotor, karena apapun yang muncul dalam batinnya, dia diberikan instruksi untuk selalu mengamati batinnya dan mencatat apapun yang terjadi dalam batinnya. Dan akhirnya dia bisa mengetahui kenyataan bahwa batin yang selama ini ia anggap bersih dan murni itu sebenarnya sangat kotor, tidak jernih, dan juga cenderung tidak baik. So now although you are meditating, by meditating you are trying to know your mind.
You are observing your mind, examining your mind. Not only observing your mind, by noting your mind, you are destroying the defilement, or step by step. But we cannot know how much we already eradicate defilement. No? For example, when we cook something in kitchen, we use filthy rats, filthy filthy rats, filthy rats. It is covered with soot, SOOT, no soot, 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 charcoal like that, no. This filthy rat is become black, stained by the charcoal like that. So charcoal and wine. So this filthy rat is very dirty, very black, very black. So to that filthy rat, if some kinds of stain or black came in, one drop of black came to this filthy rat, no different, because of the originally it is already black. No, another black, when another one drop of black came into this filthy rat, there's no difference, no, because of this one is already black, already dirty. No, likewise, our mind also, like, without meditating, without practicing meditation, our mind is a look like filthy rat. Or when it came to our bad thought, we cannot know, because our mind is already dirty. So when some kind of dirty mind came into our mind, we cannot notice. No? Now here you are observing, so you are practicing vipassana meditation, or whatever arises in your mind, arise, loba or dosa or whatever arises in your mind, and you know this one. So you come to know your mind. Jadi sekarang Anda di sini, Anda semua sedang berlatih meditasi. Anda berusaha untuk mengetahui, mengamati dan memeriksa batin Anda sendiri. Bukan hanya sekedar mengamati, tetapi dengan mencatat apapun yang muncul dalam batin Anda, itu tanpa Anda sadari itu bisa menghancurkan kekotoran batin Anda, langkah demi langkah, walaupun itu langkah yang kecil secara perlahan-lahan. Walaupun kita tidak tahu berapa banyak kadar atau persentase kekotoran batin yang telah terhapus dari batin kita. Nah, saya dah memberikan contoh. Bayangkan di dalam sebuah dapur itu ada beras yang kotor, yang sudah warnanya itu hitam seperti kena arang gitu. Jadi hitam, sama sekali tidak nampak putihnya lagi. Nah, bayangkan jika misalnya ada noda hitam yang jatuh ke beras tersebut, apa yang terjadi? Beras tersebut tidak akan berubah warnanya karena memang pada dasarnya sudah hitam, sudah kotor. Jadi walaupun ada noda hitam yang jatuh ke dalam, itu tetap juga akan hitam. Itu dianalogikan sama seperti batin kita. Jika misalnya Anda tidak pernah berlatih meditasi, batin kita itu sama seperti beras tadi yang hitam. Nah, di mana ketika misalnya pikiran yang buruk atau pikiran yang jelek atau yang kotor masuk ke dalam batin kita, kita juga tidak bisa menandainya atau mengamatinya. Kita juga tidak bisa menyadarinya. Mengapa? Karena memang di dalam batin kita itu sudah kotor. Jadi kalau ada pikiran yang kotor masuk, tidak akan Anda ketahui. Tetapi dengan berlatih
meditasi, vipassana meditasi, Anda bisa mengamati batin Anda. Jadi apapun yang muncul dalam batin Anda itu, Anda bisa sadari apakah itu loba atau dosa. Jadi Anda bisa mengetahui dengan berlatih meditasi, Anda bisa mengetahui batin Anda dengan jelas. For normal people, without practicing Dhamma or Vipassana meditation, without observing, they cannot know or whether their mind is good or bad. No, but when we meditate, we can know. No, because for example, there's a very clean white handkerchief, okay, no white handkerchief, no. So, and that's a very clean and pure handkerchief. When some kind of stain, come into this white clothes, no, we can easily know, no, oh, this one became dirty, we become stain. We can easily know because of the originally this clothes is very white, clean, pure. So when the dirty came, we can know immediately. The first in the black, the filthy red. When the undo that filthy red, when the black come again, that cannot know. But here, in the very white, clean, when the dirty thing stain, we can know easily. Now, likewise, the yogi also like white clothes. No, when the dirty thing, dirty mind came into your mind. Now, if we practice Vipassana meditation very well, you can know, you can know immediately, my mind, that the very bad thought came into my mind. So we can immediately can know. No? So because of we observe, we know, we can know. For normal people, without practicing Vipassana, we cannot know. Jadi orang yang biasa yang tidak pernah berlatih meditasi vipassana, sama sekali tidak pernah berlatih, dia tanpa mengamati batinnya sendiri, dia tidak akan tahu apa yang terjadi pada batinnya, apakah itu yang baik ataupun buruk. Jadi saya dah memberikan contoh lagi. Anda bayangkan sapu tangan yang berwarna putih dan bersih, sangat bersih dan murni, sama sekali tidak ada nodanya. Jadi ketika misalnya tiba-tiba ada setitik noda yang jatuh ke sapu tangan putih tersebut, itu langsung Anda bisa melihatnya dengan nyata dan jelas. Oh, ada noda warna hitam, walaupun itu noda mungkin hanya setitik. Karena mengapa? Mengapa bisa nampak begitu jelas? Karena aslinya memang sapu tangan ini memang warnanya sudah putih dan sangat bersih dan sangat bersih dan murni. Jadi ketika hanya setitik debu atau setitik noda saja yang kena ke sapu tangan ini, langsung Anda bisa nampak dengan jelas. Berlawanan dengan beras hitam tadi yang memang sudah sangat kotor. Jadi walaupun misalnya ada noda hitam yang banyak pun jatuh ke dalam beras tersebut, Anda tidak akan melihat perbedaannya karena memang beras tersebut sudah kotor dari awalnya. Jadi ini sama seperti para yogi. Yogi itu diibaratkan, yogi yang benar-benar berlatih meditasi itu diibaratkan seperti kain putih, di mana ketika ada batin atau pikiran yang tidak baik itu masuk ke dalam batin, jika ia berlatih meditasi vipassana dengan benar dan serius, ia akan langsung mengetahuinya dengan serta-merta. Apapun itu pikiran yang tidak baik masuk ke dalam batinnya, dia langsung tahu. Mengapa? Karena seorang yogi yang benar-benar berlatih, ia akan mengamati, akan terus-menerus mencatat batinnya. Jadi
dia akan mengetahui batinnya sendiri dengan jelas, lain dengan orang normal yang sama sekali tidak pernah berlatih. For Buddha Jana, for normal people, not for ordinary people, we are dirty, no? As long as we are Buddha Jana, we can say we are dirty one, no? So how to purify our mind, no? So when we arise lobha or machariya, we can purify by doing dana, by offering something, by helping other people, something for other people. By doing dana, we can purify our lobha, machariya. But not only one time cannot be purified. No, but we must do dana again and again. By doing dana, we can destroy lobha, machariya. Okay. Jadi untuk orang biasa atau normal putujana seperti kita, kita ini batinnya itu sangat kotor. Jadi sepanjang kita masih seorang putujana, kita bisa mengatakan kita adalah kategorinya batinnya kotor. Jadi bagaimana cara Anda untuk memurnikan batin Anda? Nah, jika dalam batin Anda itu muncul lobha atau machariya, kita bisa memurnikannya dengan melakukan dana, melakukan persembahan dana, membantu orang-orang yang membutuhkan. Tetapi tidak hanya sekali tentunya bisa dimurnikan. Anda harus melakukannya lagi dan lagi, sering-sering melakukannya. By observing 8 precepts or 5 precepts, we can destroy bad bodily action, bodily action. No? By observing thila, we can control our body and speech. No? If you observe a precept, can control your body and mind. So by observing thila, we can destroy the bad bodily action, bad bodily action. Jika Anda menjalankan sila, baik itu 5 sila ataupun 8 sila, jika Anda jalankan dengan benar dan tidak melanggarnya, Anda sudah Anda menghindari ucapan yang tidak baik atau perbuatan badan jasmani yang tidak baik. Jadi Anda bisa menghindari kedua ini, dari segi ucapan ataupun badan jasmani. Segala sesuatu hal yang tidak baik yang bersumber dari ucapan kita atau badan jasmani kita. So by doing bhavana, no, we can destroy our dirty mind. No? Body and bhava, kaya karma and vaji karma, we can destroy, we can purify by observing sila. For mano karma, no? To purify our mind, we need to do bhavana karma. Here bhavana karma is two kinds, samatha bhavana and vipassana bhavana. By doing samatha bhavana, we can stay away from the nivarana, hindrance. No? To destroy the kilesa, defilement, we need to do bhavana, vipassana bhavana. Samatha can stay away from the hindrance,
but it cannot eradicate completely. If we wish to eradicate defilement, we need to do vipassana bhavana. So by doing vipassana bhavana, we can purify our mind. Now, all yogi, you are by meditating, by doing vipassana bhavana, you are destroying your dirty mind. Tadi diulang kembali oleh Sayadaw, kaya kama, wadawaci kama, yaitu perbuatan kita melalui badan jasmani dan melalui ucapan, itu bisa Anda murnikan melalui dengan menjalankan sila dan tidak melanggar sila. Tetapi untuk manokama, di mana Anda mengendalikan batin atau pikiran Anda hanya dengan cara menjalankan bhavana atau meditasi, di mana kita dengan menjalankan bhavana kita bisa menghilangkan batin kita yang kotor. Jadi ada dua jenis bhavana, yaitu samatha bhavana dan vipassana bhavana. Nah, yang pertama samatha bhavana, dengan melakukan samatha bhavana kita bisa menjauhkan diri dari rintangan batin atau niwarana. Sedangkan untuk vipassana bhavana itu bisa menghilangkan kekotoran batin dalam batin Anda atau kilesa. Samatha bhavana itu dia hanya bisa menghilangkan rintangan batin tetapi tidak bisa menghilangkan kekotoran batin secara seutuhnya. Jadi supaya bisa menghilangkan kekotoran batin, Anda harus berlatih vipassana bhavana, barulah batin Anda itu bisa murni dan kekotoran batin itu hilang. Jadi di sini para yogi semua, Anda semua sedang berlatih vipassana bhavana, di mana Anda berusaha untuk menghancurkan kekotoran batin dalam diri Anda. To purify our mind, no? Only one time not enough, only 7 days, only 5 days not enough, no? So we must do again and again. We must do repeatedly. We must do vipassana meditation again and again. If we observe, if we meditate again and again, we can destroy the defilement. For example, the goal. The goal is, if the goal is dirty, if the goal is dirty, cannot do any kinds of ornament, like earrings or bracelet, like that. Some kinds of, if we want to do like the goal, like ornament, earring, finger ring, like that. Any kinds of ornament, if we want to do, we need to purify the goal repeatedly. Now, when the goal is very pure, we can do everything. No? If the goal is not pure, that cannot do. It can easily crash. No? If the goal is pure, purify again and again, the goal become pure and we can do everything. No? Likewise, if we, our mind also have to observe again and again to destroy the defilement. Not only one time, not enough. We need to purify our mind again and again. We need to practice vipassana meditation again and again. When we practice vipassana meditation again and again, our mind become pure. No? This pure mind can guard
Vipassana jhana or phala or jhana or magga or phala, or we can get such kind of benefits. Without purifying our mind, we cannot get jhana or magga or phala, or we cannot attain or nibbana. So we need to purify our mind. We need to practice vipassana meditation again and again. Jadi untuk memurnikan batin Anda, hanya berlatih satu kali saja tentu tidak akan cukup, tidak akan bisa, dan tidak mungkin bisa. Jangankan sekali, 7 hari atau 5 hari juga tidak cukup waktunya. Anda harus melakukannya secara rutin, secara terus-menerus. Jadi jika kita bermeditasi secara rutin, kita baru bisa menghancurkan kekotoran batin kita. Jadi itu diibaratkan seperti misalnya emas. Jika emas itu tidak murni dan kotor, Anda tidak bisa membentuk emas itu menjadi segala jenis perhiasan yang Anda mau. Mau jadi anting-anting atau mau jadi gelang, itu tidak akan bisa. Emas itu hanya bisa Anda bentuk jika ia sudah murni. Jadi Anda harus murnikan dulu supaya tidak kotor, barulah Anda bisa bentuk sesuka hati Anda menjadi apa yang Anda inginkan. Sama halnya seperti batin kita, harus Anda amati secara berulang-ulang supaya kilesa atau kekotoran batin itu bisa hilang atau hancur seutuhnya. Tidak bisa hanya sekali saja, tidak akan cukup. Anda harus terus-menerus memurnikan batin Anda dengan berlatih meditasi vipassana secara rutin. Barulah batin Anda itu bisa murni. Nah, batin yang murni ini akan membawa Anda memiliki pengetahuan vipassana atau vipassana jnana, atau Anda bisa mencapai jhana ataupun magga ataupun phala, jalan dan buah. Begitulah manfaat yang bisa Anda peroleh jika Anda melatih batin Anda. Tetapi jika Anda tidak pernah melatih dan memurnikan batin Anda, itu tidak mungkin bagi Anda untuk bisa mencapai jhana, magga ataupun phala. Dan apalagi itu tidak mungkin bagi Anda bisa mencapai nibbana. Jadi itu sangatlah penting bagi Anda untuk terus-menerus konsisten untuk berlatih meditasi setiap harinya. So here our mind is very dirty. Without doing dana, sila, bhavana, our mind cannot be purified. Now by doing dana, sila and bhavana again and again, day by day, our mind can be, our dirty mind can be pure. So if we not able to do dana, sila and bhavana every day, our mind will become like filthy rat, no? Filthy rat, no? But this filthy rat also very dirty. But if we clean, no, this one very dirty, very dark. But if we clean by using soap, no, detergent, if we wash this filthy rat again and again, no, this very dirty filthy rat can be pure eventually, no. Even though these very dirty filthy rats can become clean. Our mind also like that. Our mind also, without doing dana, sila and bhavana, our mind is very dirty. So we need to do dana, sila and bhavana again and again, repeatedly. We need to do repeatedly. If we able to do dana, sila, bhavana every day, repeatedly, our mind can become pure. Without doing
we know our mind will become dirty and dirty. So here, all yogi, by meditating, you are trying to purify your mind. You trying to know about your mind. Because we not trying to know our mind. We not trying to observe our mind. So we don't know about our mind. Now all you are by meditating. You are trying to know your mind. Not only to know your mind, you are trying to destroy all kinds of defilement by doing meditation, vipassana meditation. So finally, your mind, by doing this way, your mind will be pure. So let us try to pure our mind. Jadi di sini batin kita itu kondisinya kotor. Jika kita tidak pernah melakukan, kesimpulannya, jika Anda tidak pernah melakukan dana, sila, dan bawana, batin Anda itu akan menjadi kotor dan tidak bisa dimurnikan. Hanya dengan melakukan dana, sila, bawana secara rutin setiap harinya, maka batin Anda itu akan menjadi murni. Jadi kalau misalnya Anda tidak melakukan dana, sila, bawana secara rutin setiap harinya, batin kita itu diibaratkan seperti yang tadi beras yang kotor tersebut, yang hitam. Jadi kondisinya sangat kotor. Tapi walaupun ia kotor, bisa Anda murnikan atau bersihkan. Misalnya Anda bayangkan beras tersebut Anda cuci dengan sabun atau dan dengan air, maka ia akan pelan-pelan menjadi bersih dan murni pada akhirnya juga. Jadi batin kita seperti itu. Jika Anda tidak melakukan dana, sila, bawana, batin itu akan menjadi kotor. Hanya dengan melakukan dana, sila, bawana secara terus-menerus, maka batin Anda akan menjadi murni. Jadi para yogi di sini, Anda di sini sedang bermeditasi, mencoba untuk memurnikan batin Anda sendiri. Jadi Anda juga mencoba untuk mengetahui kondisi batin Anda, bukan hanya sekedar mengetahui, tetapi juga menghancurkan segala jenis kekotoran batin. Karena selama ini kita tidak pernah mengamati batin kita, jadi kita tidak pernah mengetahui sifat alami dari batin kita. Hanya dengan melakukan meditasi, latihan meditasi, maka batin Anda itu bisa menjadi murni. Jadi Anda di sini harus berusaha dengan rajin untuk memurnikan batin Anda sendiri. Let us stop here, no?